she knows that I gotta be trusted. She's ready love, but the money's elastic. She's ready love, and she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Mata jeli Komdis PSSI dibalik pelanggaran unik dua pemain Persib Bandung. Persib Bandung menjalani laga sengit saat berhadapan dengan Barito Putra pada lanjutan Liga 1 2024/2025, Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025. Laga tersebut berjalan panas baik di dalam dan tribun Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pertandingan yang seharusnya menjadi pesta Maung Bandung harus diakhiri dengan skor imbang 1-1. Namun, salah satu yang menjadi perhatian adalah keputusan kontroversial wasit yang membuat tensi pertandingan semakin memanas. Tentunya, ini memuat beberapa pemain terpancing emosi dan berdampak besar kepada Persib. Menariknya, ada dua momen unik yang membuat Komisi Disiplin PSSI mengambil sikap tegas. Pada laga ini, pemain Maung Bandung Edo Febriansyah mendapatkan diusir wasit karena mendapatkan kartu kuning kedua. Dari kacamata Komdis, Edo menolak untuk masuk ruang ganti setelah pelanggaran tersebut dan memilih berdiri di area tunnel. Akibatnya, sang pemain mendapatkan sanksi berupa teguran keras dari Komdis atas aksinya tersebut. Hal tersebut bisa jadi adalah salah satu luapan emosi sang pemain karena pertandingan yang berjalan sengit. Selanjutnya, David da Silva juga mendapatkan pelanggaran. Dia terbukti berada di area tunnel tanpa menggunakan supplementary access devices, SAD. Da Silva sebenarnya tidak boleh berada di sana dan tidak memiliki akses. Namun, akhirnya mendapatkan hukuman teguran keras dari Komdis karena masalah ini. Persib juga mendapatkan dua pelanggaran lanjutan yang diberikan Komdis. Kali ini terjadi karena oknum supporter yang melakukan aksi-aksi yang melanggaran aturan kompetisi. Pertama, terjadi pada menit ke-89 saat ada pelemparan botol yang berasal dari tribun timur. Komdis memberikan sanksi berupa denda sebesar 20 juta atas aksi oknum supporter tersebut. Terakhir adalah adanya petasan yang menyala sejumlah 2 kali dari arena tribun barat. Komdis menilai bahwa ini dilakukan oleh supporter Persib yang membuat hukuman harus diberikan. Denda yang diberikan juga cukup berat, yakni sekitar 50 juta. Maung Bandung sendiri masih akan menjalani laga kandang terakhir melawan Persis Solo pada tanggal 24 Mei nanti. Persib jadi pahlawan Matteo Kocijan, diselamatkan saat nganggur dan kini raih trofi pertama kali. Keputusan Matteo Kocijan bergabung ke Persib Bandung menjadi sebuah keputusan yang tepat. Sebagai informasi, Matteo Kocijan resmi menjadi bagian Persib pada bulan Juli tahun 2024 lalu. Kala itu, Matteo Kocijan sedang tak memperkuat tim manapun. Pemain asal Kroasia itu terakhir kali bermain sepak bola di klub FK Partizani. Matteo Kocijan meninggalkan FK Partizani pada bulan Januari tahun 2024 dan setelahnya ia berstatus tak memiliki klub. Sementara itu, keputusan Matteo Kocijan bergabung ke Persib sepertinya menjadi keputusan yang tepat. Pasalnya, pemain berposisi sebagai gelandang bertahan itu akhirnya bisa merasakan mengangkat piala untuk pertama kali di sepanjang karirnya. Seperti yang diketahui, Persib berhasil meraih juara Liga 1 2024/2025. Matteo Kocijan sendiri mengaku sangat bersyukur atas capaian ini. Pemain berusia 30 tahun itu lalu menegaskan tak akan melupakan pengalamannya bersama Persib. "Ya, ini trofi pertama saya. Saya harap bukan yang terakhir, tapi yang pasti saya akan selalu mengingat trofi ini, terutama dengan orang-orang di sini yang benar-benar hidup untuk sepak bola. Saya tidak bisa memilih tempat yang lebih baik untuk meraih gelar pertama ini," kata Matteo Kocijan,
Dilansir dari laman resmi Liga, Matteo Kocijan tampil sebanyak 27 kali di Liga 1 2024/2025. Hal ini membuktikan bahwa pemain berusia 30 tahun itu menjadi salah satu bagian penting dari Persib. Matteo Kocijan bersyukur bisa membantu Persib meraih juara. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, kami mengakhirinya seperti yang kami inginkan, 3 pekan sebelum musim berakhir. Kami benar-benar bahagia, menikmati momen ini, ucap Kocijan. Persib Bandung bakal ketemu Cristiano Ronaldo di kompetisi Asia. Persib Bandung akan melawan Cristiano Ronaldo di kompetisi Asia FC Champions League 2025/26 setelah berhasil meraih gelar juara Liga 1 2024/2025. Kini, nasib buruk dialami oleh Al Nassr, klub Cristiano Ronaldo. Dengan 2 pertandingan tersisa di Liga Pro Saudi, Al Nassr bisa kesulitan untuk mengamankan posisi 3 besar untuk tampil kembali di ajang ACL Elite musim depan. Namun jika Al Nassr mampu mengamankan posisi keempat yang ditempatinya saat ini, Cristiano Ronaldo akan tampil di ACL 2 musim depan. Artinya, peluang Persib Bandung bertemu dengan Cristiano Ronaldo pun terbuka. Kendati demikian, presentase pertemuan tim akan sangat kecil mengingat 2 klub ini tampil di wilayah berbeda. Seperti diketahui, format ACL2 adalah lebih dahulu tampil di 2 wilayah, wilayah barat dan wilayah timur. Persib Bandung berada di wilayah barat sedangkan Al Nassr berada di wilayah timur. Artinya, peluang kedua tim untuk bertemu hanya akan terjadi jika keduanya lolos ke babak final ACL2. Musim lalu, Persib Bandung bahkan diuntungkan dengan kondisi Korea Utara yang gagal memenuhi lisensi AFC yang membuat Maung Bandung otomatis tampil di gelaran Asia tanpa tampil di babak play-off ACL2 2024/2025. Sayangnya, nasib baik tak berpihak pada Mark Klok dan kolega yang hanya mampu finish di posisi dasar klasemen. Bahkan pesaing mereka, Lion City Sailors bisa tampil sampai babak final ACL2 2024/2025. Jika klub-klub asal Korea Utara masih belum mendapatkan lisensi AFC, maka kesempatan Persib Bandung untuk kembali lolos pun terbuka lebar. AFC umumkan posisi negara di kompetisi Asia, rapor Indonesia turun karena Persib Bandung. AFC mengumumkan posisi negara di kompetisi Asia, di mana rapor Indonesia dipengaruhi oleh klub yang tampil di Asia, Persib Bandung dan Madura United. Persib Bandung dan Madura United menjadi wakil Indonesia untuk kompetisi AFC Champions League 2 dan AFC Challenge League musim 2024/2025 lalu. Sayangnya, Persib Bandung hanya mampu mengakhiri kasta kedua kompetisi Asia tersebut dengan finish di posisi dasar klasemen fase grup. Sementara itu, Madura United yang tampil di kasta ketiga mampu lolos sampai ke babak semifinal AFC Challenge League 2024/2025. Atas hasil 2 klub tersebut, total Indonesia mendapatkan poin sebesar 7.204 dengan total 18.653 poin. Indonesia pun disalip oleh Kamboja di mana wakil mereka, Preak Hanrich Sefeirieng berhasil lolos ke babak final AFC Challenge League. Ranking klub kompetisi Asia ini memang penting untuk menentukan jatah klub yang berpartisipasi di kancah Asia. Untuk hasil Persib Bandung dan Madura United ini pun akan menentukan jumlah tim yang berpartisipasi di kompetisi Asia musim 2026/2027. Beruntung, tak ada perubahan dari jatah klub Indonesia yang tampil di Asia. Indonesia tetap mendapatkan jatah 1 slot di ACL2 melalui play-off, dan 1 slot melalui play-off di AFC Challenge League. Musim lalu, Persib dan Madura United diuntungkan dengan kegagalan Korea Utara mendapatkan lisensi AFC yang membuat Persib dan Madura United otomatis tampil tanpa lewat babak play-off. Sebenarnya ranking Indonesia naik jika dibandingkan dengan musim tahun 2024 sampai tahun 2025 lalu.
Pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025 lalu, Indonesia berada di posisi 12 dan di musim 2026 per 2027 naik ke posisi 11. Namun sejumlah negara pun mengalami penurunan seperti yang terjadi pada Filipina dan Korea Utara. Hal inilah yang menyebabkan jatah klub Indonesia untuk 2 musim ke depan tidak akan berubah. Catatan apik pun dialami oleh kompetisi di mana 3 pemain timnas Indonesia abroad tampil seperti Pratama, Arhan, Bangkok United, Asnawi Mangkualam, Port FC, dan Sain Patinama, Buriram United, berada. Ketiga klub ini mampu mengangkat derajat Thailand dengan menyalip China ke posisi ketiga. Dari Thailand yang hanya memiliki 3 slot di kompetisi Asia, di musim tahun 2026 sampai tahun 2027 Thailand pun memiliki 4 slot dengan detail 2 slot di ACL Elite, 1 slot via babak play-off ACL Elite, dan 1 slot di ACL Tour. Di sisi lain, Kamboja yang berhasil lolos sampai ke babak final pun mendapatkan keuntungan dengan mampu menambah slot untuk musim tahun 2026 sampai tahun 2027 mendatang. Di musim tahun 2024 sampai tahun 2025 lalu, Kamboja hanya bisa diwakili oleh 1 klub untuk tampil di AFC Challenge League dan bahkan melalui babak playoff. Dengan Seferieng sebagai finalis di musim lalu, Kamboja pun menyalip Indonesia dengan memiliki 2 jatah klub tampil di Asia, di mana 1 klub dapat otomatis langsung bermain di AFC Champions League 2 dan 1 klub berpeluang lolos melalui babak playoff. Tentu wakil Indonesia di musim depan, Persib Bandung dan runner-up Liga 1 dapat menjadikan rapor Indonesia lebih baik lagi untuk musim berikutnya. Bersaing dengan Bojan Hodak, Alfredo Vera dinilai layak masuk calon pelatih terbaik Liga 1. Pelatih Madura United, Alfredo Vera masuk nominasi calon pelatih terbaik Liga 1 musim 2024 per 2025. Ia akan bersaing dengan Bojan Hodak, Persib Bandung, Imran Nahumaruri, Malut United, Yan Olde Rikering, Dewa United, Ong Kim Sue, Persis Solo, dan Bernardo Tavares, PSM Makassar. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anissa Zafarina menilai masuknya nama Alfredo Vera ke dalam daftar nominasi calon pelatih terbaik Liga 1 memang tidak salah. Pasalnya, sejak kedatangan Alfredo, performa Laskar Sape kerap meningkat signifikan dan bisa tampil impresif di ajang AFC kemarin. Bahkan Coach Vera juga berhasil membawa tim ini lepas dari jeratan zona degradasi, ujarnya, Selasa, tanggal 20 Mei tahun 2025. Kendati demikian, kata Anissa, kesuksesan Madura United lolos dari degradasi dan tampil apik di AFC Challenge League berkat dukungan banyak elemen termasuk Rahmat Basuki. Menurut Anissa, Rahmat Basuki berperan dalam kolaborasi taktik dengan Alfredo Vera. Tentu ini sangat layak jika Coach Vera dinobatkan sebagai pelatih terbaiknya, katanya. Alfredo Vera didatangkan Madura United musim ini pada tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat itu, Madura United tengah dibayang-bayangi tak akan bertahan di Liga 1 musim depan karena berkutat di zona merah. Pada waktu itu Madura United juga belum memiliki pelatih kepala pasca mundurnya Paulo Menezes karena merasa gagal. Sebelum penunjukan Alfredi, Lulinya dan kawan-kawan dipimpin oleh pelatih interim Rahmat Basuki yang juga menjadi asis Alfredo Vera. Target utama Alfredo di Madura United adalah membawa tim ini bertahan di Liga 1 musim depan. Dan ex-pelatih Persebaya tersebut sukses memastikan Madura United lolos dari degradasi pada pekan ke-33. Tiron berbicara masa depannya di Persib Bandung, ikut jejak Ciro tinggalkan Maung. Gelandang Persib Bandung, Tiron Del Pino, masih menyimpan teka-teki masa depannya. Dia belum mau mengungkap apakah akan tetap bersama Bobotoh atau bertualang dengan tim lain. Tiron merupakan satu pemain kunci Persib bisa juara back-to-back, sebanyak 17 gol dia sumbangkan dari 20 pertandingan.
Jumlah gol itu masih berpeluang bertambah karena Persib akan menjalani laga pamungkas di Liga 1 2024/2025. Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025, Persib akan menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung. Bisa saja itu akan menjadi laga terakhir Tiron bersama Persib. Saya rasa pertama-tama saya harus menyelesaikan dulu musim ini, ujar Tiron saat ditanya rencananya musim depan. Tekad Tiron saat ini adalah ingin memberikan yang terbaik hingga pertandingan terakhir. Kontrak saya masih ada hingga akhir Mei, katanya. Jadi, kata Tiron, dia akan menentukan langkah setelah ada pembicaraan dengan manajemen. Tapi untuk saat ini saya belum bisa bicara apapun untuk kalian mengenai hal konkretnya. Jadi mari selesaikan dulu musim ini, ucapnya. Meski menjadi bagian terpenting Persib juara, Tiron sejatinya bukan bagian skenario pelatih Bojan Hodak. Dia tetap bersama Persib musim ini karena ada klausul dalam kontrak, dia akan diperpanjang kalau Persib juara Liga 1 2023/2024. Liga 1 2023/2024 merupakan musim pertama Tiron yang didatangkan Luis Milla. Sayang, dia cedera parah saat menjalani laga debut melawan Madura United pada pekan pertama. Menjalani pemulihan di Spanyol, dia akhirnya datang lagi pada tengah musim. Sayang, Hodak enggan memakai tenaganya. Hodak kala itu justru mendatangkan Stefano Beltrame untuk menggantikan Levi Madinda yang dipinjam pada putaran pertama untuk menggantikan peran Tiron. Sedangkan Tiron dipinjamkan ke Ratchaburi di Thailand. Kini, menjelang Liga 1 2024/2025 selesai, nama Tiron digadang-gadang akan meninggalkan Persib. Tiron dikabarkan akan menyeberang ke Malut United seperti Ciro Alves. Ciro telah mengumumkan perpisahan dengan Persib setelah laga pekan ke-30, melawan PSS Sleman. Bobotoh ramai ucapkan hatur nuhun pada Kevin Mendoza, resmi hengkang dari Persib Bandung. Menjelang akhir musim kompetisi BRI Liga 1 2024/2025, kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, atau yang akrab disapa Kevin Mendoza sedang membuat Bobotoh cemas dan khawatir. Pasalnya, baru-baru ini Kevin Mendoza tengah ramai diperbincangkan para penggemar sepak bola Indonesia karena dirumorkan bakal hengkang dari Persib Bandung akhir musim nanti. Menurut rumor yang beredar di media sosial, Kevin Mendoza bakal meninggalkan Persib untuk hijrah ke salah satu klub yang bermain di Liga Thailand, Chonburi FC. Kabar pindahnya sang pemain tersebut juga diunggah oleh akun Instagram @akun tersebut mengatakan bahwa Kevin Mendoza sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Chonburi FC. Done Deal, kiper asing asal Filipina Kevin Ray Mendoza telah mencapai kesepakatan verbal untuk bergabung bersama klub promosi Liga Thailand, yakni Chonburi FC di bursa transfer awal musim 2025/2026 ini. Tulis akun @transfer.bola dalam keterangan foto sang pemain yang diunggahnya pada Selasa, tanggal 20 Mei tahun 2025 kemarin. Meski belum diketahui dengan pasti, namun rumor kepergian penjaga gawang bernomor punggung 29 di Persib itu membuat Bobotoh cemas. Mereka berharap, kabar tersebut tidak benar adanya. Bahkan, banyak bobotoh yang membanjiri kolom komentar postingan Kevin Mendoza pada salah satu foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya @kevinraymendoza. Kevin sendiri menjadi salah satu andalan pelatih Bojan Hodak di setiap pertandingan. Bahkan, berkat penampilan gemilangnya di bawah mistar gawang, ia turut mempersembahkan gelar juara back-to-back yang diraih Persib dalam 2 tahun berurut-turut. Melansir dari laman Transfermarkt, kontrak Kevin di Persib akan berakhir pada tanggal 31 Mei tahun 2025. Hal itu semakin menguatkan rumor bahwa sang pemain akan hengkang dan memilih tak diperpanjang kontraknya. Lantas, apakah rumor hijrahnya Kevin Mendoza ke Liga Thailand menjadi kenyataan, atau hanya sekedar kabar burung saja? Menarik ditunggu gimana kelanjutannya dalam bursa transfer Liga 1 nanti.
Fokus hadapi Persis, pemain Persib ingin beri kado dan rayakan juara bersama Bobotoh di GBLA. Para pemain Persib mulai fokus untuk menjalani persiapan menghadapi Persis Solo, yang menjadi pertandingan terakhir di musim ini. Meskipun laga tersebut sudah tidak lagi menentukan bagi kedua tim, tetapi Persib bertekad untuk menutup musim ini dengan kemenangan setelah di dua pertandingan hanya meraih hasil imbang. Kapten Persib Mark Anthony Klok mengatakan, para pemain ingin memberikan kado terbaik bagi Bobotoh yang selama ini selalu mendukung penuh Pangeran Biru. Selain meraih kemenangan, pertandingan nanti juga akan menjadi perayaan juara bersama para Bobotoh di stadion. Stadion akan penuh, kita tentu ingin menang di pertandingan nanti. Kita juga akan sama-sama merayakan back-to-back juara bersama Bobotoh. Jadi, kita semua sangat menunggu pertandingan nanti, ujar Klok kemarin. Sementara itu, penjaga gawang Persib Teja Paku Alam menuturkan sangat senang karena bisa mendapatkan kesempatan bermain kembali di pertandingan melawan Persita. Terakhir dia bermain ketika melawan PSBS Biak, Januari lalu. Banyak Bobotoh yang memuji penampilan Teja di pertandingan melawan Persita, karena beberapa kali melakukan penyelamatan krusial. Mengenai peluang untuk bermain kembali di laga kontra Persib, pemain asal Sumatera Barat itu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pelatih. Sebenarnya apapun keputusan pelatih pasti saya selalu siap. Yang penting saya selalu semangat di latihan. Di pertandingan kemarin, bermain bagus lawan Persita, bingung, kayaknya rejeki aja bisa main bagus. Mungkin kuncinya fokus ya, karena udah lama tidak main, sebenarnya pengen tampil. Cuma kita harus menghargai apapun keputusan dari pelatih karena itu yang terbaik. Jadi kita lakuin aja yang terbaik, tutur dia. Pemain Persib sedang berjuang selamatkan masa depannya di laga pamungkas Liga 1. Persib Bandung bakal melawan Persis Solo pada laga terakhir Liga 1 2024/2025. Duel ini rencananya digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, pada Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025. Hasil laga ini sejatinya tak banyak memberikan pengaruh kepada Persib. Seperti yang diketahui, Persib sudah memastikan diri meraih juara Liga 1 2024/2025. Meski begitu, pemain Persib menegaskan tetap menargetkan kemenangan dari Persis. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Hen-Hen Herdiana. Pemain berposisi sebagai bek itu menilai bahwa laga melawan Persis sangat penting bagi pemain. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Hen-Hen Herdiana. Pemain berposisi sebagai bek itu menilai bahwa laga melawan Persis sangat penting bagi pemain. Pasalnya, pemain yang mampu menunjukkan penampilan terbaik tentu berpeluang tetap dipertahankan untuk musim depan. Tidak ada kata santai karena itu, laga terakhir bisa menjadi penilaian dan tolak ukur pelatih buat kedepannya. Pelatih bisa melihat pemain mana yang sungguh-sungguh dan tidak ada kata leha-leha. Ini belum selesai, kompetisi masih berjalan, kata Hen-Hen Herdiana, dilansir dari laman resmi Persib. Lebih lanjut, Hen-Hen menilai Persib harus menutup musim dengan kemenangan. Hen-Hen menegaskan semua pemain tetap wajib bermain profesional di setiap laga. Meskipun Persib sudah juara, tapi kompetisi masih berjalan. Cuk, orang, Sunda mah wayahna bereskan secara tuntas dan profesional, ujarnya. Persib ajak Bobotoh ikut pawai juara dengan cara menyenangkan. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan, mengajak seluruh Bobotoh untuk meramaikan pawai juara Maung Bandung yang akan digelar pada Minggu, tanggal 25 Mei mendatang. Acara ini, menurutnya, bukan hanya milik Persib, tetapi juga merupakan bagian dari budaya kota Bandung dan masyarakatnya. Acara ini bukan hanya milik Persib, tapi juga bagian dari budaya kota Bandung dan masyarakatnya, ujar Aditya, dikutip dari laman resmi klub, Selasa, tanggal 20 Mei tahun 2025. Meski euforia akan menyertai pawai, Aditya mengingatkan para supporter untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan.
Euforia boleh, tapi tetap jaga ketertiban dan keamanan. Mari rayakan dengan cara yang menyenangkan untuk semua, tegasnya. Rute pawai juara Persib Bandung telah resmi ditetapkan setelah melalui rapat koordinasi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin lalu. Rapat tersebut dihadiri oleh Aditya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Wakil Wali Kota Bandung Erwin, serta Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono. Pawai juara ini akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, berangkat dari Balai Kota Bandung. Rute pawai akan melewati Jalan Wastu Kencana, Jalan LLRE Marta Dinata, Jalan Ir Hajuanda, Jalan Diponegoro, perempatan Jalan Sulanjana, Jalan Diponegoro, dan Jalan Cilamaya, sebelum berakhir di Gedung Sate. Sesampainya di Gedung Sate, para pemain dan ofisial tim akan menaiki rooftop untuk menyapa bobotoh serta memamerkan trofi dan medali juara back-to-back yang diraih setelah musim lalu. Kemudian, mereka akan turun ke panggung utama yang telah disiapkan, disertai hiburan ringan sebagai penutup selebrasi yang diupayakan selesai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pawai juara ini akan diadakan setelah laga terakhir Persib di Liga 1 Indonesia melawan Persis Solo pada Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Fokus utama kita adalah konvoi di tanggal 25, termasuk pengamanan, rute, dan teknisnya, semua sudah diputuskan tanpa ada perubahan lagi, kata Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan. Dalam rangka memastikan keamanan, Polres Bandung akan mengerahkan 2.800 personel gabungan untuk mengamankan rangkaian acara, baik saat pemberian trofi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025, maupun pawai juara pada Minggu, tanggal 25 Mei tahun 2025. Kami akan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute pawai dan mulai kami sosialisasikan ke masyarakat. Total, sekitar 2.800 personel gabungan akan dikerahkan untuk pengamanan, jelas Kombes Pol Budi Sartono, Kapolrestabes Bandung.